Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sebagai faedah pagi, ada dua zikir. Bacalah sebelum Anda meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam dua zikir ini terkandung Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung. Yang Nabi SAW mengatakan, "Idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta." Kalau engkau berdoa dengan zikir ini pasti diijabah, dan kalau engkau meminta dengan zikir ini pasti diberi. Apa dua zikir yang kita baca sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah? Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu dengan adab-adab doa yang lainnya. Dan lebih bagus lagi ketika Anda berdoa di waktu-waktu yang sangat mustajab. Di antara dua azan, atau di hari Jumat selepas asar sebelum terbenam matahari, atau di antara dua khutbah, atau di sepertiga malam akhir, dan lebih-lebih Anda di tempat-tempat yang mustajab ketika Anda haji atau umrah. Maka itu lebih baik lagi, tentu akan lebih cepat lagi pengabulannya. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Abi Dawud. Dijelaskan hadis ini dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia satu hari duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang sedang salat tidak jauh dari situ. Dan orang yang melaksanakan salat yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berdoa kepada Allah dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal iqram ya hayyu ya qayyum. Ya Rabb, ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa bagimu segala pujian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau Maha Pemberi, pencipta langit dan bumi, wahai Zat yang memiliki keagungan serta kemuliaan, wahai Zat yang Maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian dia pun berdoa dengan doa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW mendengar orang itu berdoa seperti itu, Rasul langsung mengatakan, laqad da'allah bismihil a'zam. Orang itu telah berdoa dengan nama Allah yang sangat agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau dia berdoa dengan zikir itu dipastikan diijabah doanya. Dan kalau dia meminta dengan zikir itu, maka akan diberikan permintaannya. Kenapa? Karena dalam zikir itu terdapat Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung. Ini lafaz yang pertama, di mana Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian hadis yang kedua, hadis masih dikeluarkan Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Ibnu Majah, dan masih disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Hadis dari Buraidah ibn Husayb, Nabi SAW juga pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah
la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu bahwa sesungguhnya saya telah bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Ahad yang tunggal, As-Samad tempat bergantung semua makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang sekufu sebanding dengan Engkau siapapun. Kemudian setelah itu dia meminta sesuatu kepada Allah. Apa kata Rasul? Laqad sa'altallaha bismihilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Engkau sudah meminta kepada Allah dengan nama yang luar biasa, yang engkau kalau meminta dengan nama itu engkau pasti dikabulkan, dan kalau berdoa pasti diijabah. Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan sesuatu rahasia terkabulkan sebuah doa. Cukup Anda membaca dua zikir ini sebelum minta sesuatu kepada Allah dari doa-doa masalah kita. Pertama, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal aryadal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini zikir tidak terlalu panjang, bisa kita hafal. Mungkin Anda bisa mencatat, kemudian berdoa sambil membaca, dan terus seperti itu sampai mungkin beberapa hari ke depan, 10 hari atau 20 hari. Nanti setelah hafal Anda bisa membaca tanpa teks. Lakukan ini kapanpun Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin apapun yang Anda minta pasti akan diberi, dan doa apapun yang Anda panjatkan pasti diijabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dua zikir ini terkandung tauhid yang luar biasa. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid. Dan juga adanya tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, terutama Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau kita berdoa diijabah, yang kalau kita minta dikabulkan permintaan kita. Makanya teruslah kita menggali ilmu. Terkadang orang tidak dikabulkan doa itu karena dia tidak paham adab-adab doa, rahasia-rahasia dikabulkan doa, sehingga akhirnya jatuh kepada isti'jal, yang dengan isti'jal itu mengakibatkan justru doa-doa kita tidak dikabulkan. Apa isti'jal itu? Mengatakan da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku, tapi tidak pernah Rabbku mengabulkannya. Ini kalimat isti'jal. Mengatakan aku sudah banyak berdoa tapi tidak dikabulkan. Justru kalimat ini yang menjadikan doa tidak dikabulkan. Karena Rasul mengatakan, selama kalian isti'jal, doa kalian tidak akan dikabulkan. Karena syarat doa dikabulkan itu malam yasta'jil, selama Anda tidak isti'jal. Mengatakan aku sudah banyak berdoa, kemudian tidak pernah dikabulkan. Bukan tidak pernah dikabulkan, Anda belum berdoa dengan doa yang tepat, dengan adab-adabnya, dengan rahasia-rahasianya. Salah satunya adalah dengan cara tawassul bismillahil a'zam, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung yang terdapat dalam dua zikir ini. Walaupun di sana juga ada hadis yang mengatakan tentang doanya Dhunnun, doanya Nabi Yunus, yang kalau kita berdoa dengan doanya Nabi Yunus kemudian meminta sesuatu, itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena di dalamnya terkandung tauhid sama dengan dua zikir ini. Dan kalau kita gabung tiga-tiga lebih baik lagi. Karena kita memulai dengan tauhid dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, dan bertawassul dengan nama-nama Allah yang agung. Tentu inilah rahasia kenapa kemudian dua zikir ini kalau kita baca dalam setiap permintaan kita kepada Allah, maka permintaan kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya okelah
Anda sudah membaca 2 zikir ini, tapi hajat Anda belum dikabulkan. Ingat, pengabulan doa itu tidak mesti dalam bentuk cash. Bisa saja dalam bentuk tabungan. Kita menabung, dan tabungan inilah yang akan mengangkat derajat kita kelak di surga. Atau dalam bentuk yang lain, mungkin dihindarkan dari musibah, tidak diberikan permintaan kita, yang kalau seandainya kita diberikan permintaan kita, tidak lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa kita. Makanya Allah hindarkan musibah itu sebagai pengabulannya, dan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Atau terkadang betul-betul Allah kabulkan, hajat kita Allah kabulkan. Atau mungkin Allah subhanahu wa ta'ala melihat maslahat kita. Allah yang tahu tentang kita, Allah yang tahu tentang maslahat kita. Ketika kita meminta kepada Allah kekayaan, kemudian Allah tidak kunjung juga memberikan kekayaan, karena mungkin Allah tahu kalau kita kaya, kita melampaui batas. Kalau kita sembuh dari penyakit, mungkin kita mulai meninggalkan zikir, tidak mau lagi dekat dengan Allah Azza wa Jalla, mulai maksiat. Kalau kita sukses kemudian kita sombong, Allah tahu terkadang tidak dikabulkan keinginan kita itu boleh jadi sebuah maslahat untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Anda harus pahami. Tetapi yakinlah kalau yang bicara adalah Nabi SAW. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak mungkin bicara dengan hawa nafsunya. Dia bicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang memberitahu zikir ini Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul SAW mengatakan, idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau engkau meminta, maka dia akan dikabulkan permintaanmu. Kalau kau berdoa, maka akan diijabah doamu. Maka silahkan Anda mencoba dengan penuh keyakinan. Harus yakin, ya, harus yakin betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mulih itu artinya seperti anak kecil meminta sesuatu kepada orang tua, dan terus-teruslah, jangan ada keraguan, karena bagaimanapun syarat diterima doa itu karena mukinun bil ijabah. Anda yakin pasti dikabulkan. Jangan ada perasaan ragu-ragu atau dicoba-coba, kalau dikabulkan lanjut, kalau tidak dikabulkan tidak. Jangan, ya, kita harus yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin dengan janji yang diucapkan Nabi SAW dalam 2 hadis yang sahih ini. Maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita akan dikabulkan, dan setiap permintaan kita akan dijawab Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan faedah pagi ini bermanfaat untuk kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.